Puji Tuhan, kemarin kita sudah dengar firman Tuhan tentang akibat dari yang namanya bersungut atau tidak mengucap syukur. Nah, sekarang saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang mengapa kita harus mengucap syukur. Dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Dan itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Di dalam gereja, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan. Ada masanya kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan tentu, semua kita mengharapkan dalam hidup ini hal-hal yang baik. Teman tentunya membuat kita semakin maju. Kemudian pekerjaan harusnya kehidupan kita semakin baik. Pelayanan harusnya suasana yang sangat menyenangkan. Kalau bisa belum nyampe di sorga nanti, tetapi sudah dapatkan suasana sorga. Sehingga ada banyak di antara kita yang akhirnya banyak sekali mengharap, banyak sekali merindukan sesuatu, tetapi kecewa. Dan akhirnya seperti yang sebelumnya saya sampaikan, muncul yang namanya sungut-sungut. Kenapa? Karena apa yang diharapkan tidak terjadi. Nah, karena itu, saudara-saudara, saya mengajak kita, ada beberapa hal yang harus kita renungkan bersama. Dan saya mengambil kembali dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itulah yang Yesus kehendaki buat saya dan buat saudara. Berarti kalau Tuhan menghendaki, kita wajib melakukannya. Dalam keadaan apapun, tidak boleh ada tawar-menawar. Ya Tuhan, ini kan cuman begini, ya enggak ada masalah dong. Ingat, ada akibat yang kemarin. Kalau saudara belum sempat menyaksikan video ini, saudara boleh lihat kembali di video sebelumnya. Nah, kita mau lihat mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama, Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, oleh karena engkau berharga di mataku. Mungkin ada banyak orang yang memandang kita hina. Ada banyak orang yang mungkin menilai seseorang, menghormati seseorang karena jabatan. Mungkin saudara mungkin bukan seorang jenderal, bukan seorang pejabat, bukan seorang kaya. Tetapi dunia mungkin memandang kita rendah. Tapi ingat, Tuhan berkata kepada kita, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Semua orang dalam pencapaiannya, Alkitab berkata, apa artinya semua orang memiliki dunia ini, seisi dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Artinya semua orang dalam pencapaian suatu saat akan mati. Tidak akan ada sesuatu pun yang bisa dibawa. Kalaupun mungkin ada orang kaya, penghormatan banyak yang mengantar, banyak bunga yang diberikan. Tetapi yang paling penting dalam hidup ini adalah kita sadar di hadapan Tuhan kita berharga dan mulia. Dan Tuhan dengan penuh kasih dia bilang, aku mengasihi engkau. Jadi dalam kehidupan kita, orang boleh merendahkan kita. Karena kita tidak bisa menahan orang ingin merendahkan kita. Orang tidak menghormati kita, silakan. Yang paling penting kita perhatikan, orang merendahkan kita dan tidak menghormati kita, apakah karena kelakuan kita? Apakah karena sikap kita? Tetapi kalau kita sudah melakukan yang baik lalu orang merendahkan, ingat bahwa Tuhan mencintai kita. Tuhan bilang engkau berharga dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Berarti hal yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena janjinya kepada kita. Saya ajak kita buka Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Dia yang berjanji bahwa dia akan membuat kita berhasil. Dia yang berfirman akan menyertai. Dia yang berkata, jalanku bukan jalanmu. Tuhan yang berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Banyak janji yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ada banyak di antara kita ketika mendengar ada orang hebat, pejabat kah, orang kaya kah, atasan kita kah, dia berjanji. Kita bergirang. Bahkan kita ngomong cerita kepada banyak-banyak orang, kepada keluarga kita. Wah, pimpinan ini, orang kaya ini, pejabat ini janji loh. Seringkali kita tidak bersikap adil kepada Tuhan.
Banyak janji yang Tuhan beri dan Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah lalai. Orang kaya hari ini dia kaya, dia bisa jadi miskin. Orang kaya mungkin berbicara kepada kita, dia sedang baik moodnya, tapi dia bisa berubah moodnya. Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dia berjanji, dia pasti menepati dan dia sanggup menepatinya. Karena itu bergembiralah. Saudara sakit misalnya, Tuhan bilang, bilur-bilurku menyembuhkan engkau. Terima janji Tuhan. Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima janji Tuhan. Itu menjadi alasan kita bersyukur. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur? Karena rencananya bagi kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi saya sudah baca, dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia merencanakan hal-hal yang baik. Orang hebat, pintar, tekun, kerja keras, sekolah tinggi, bahkan ada juga yang tidak sekolah. Banyak yang merencanakan sesuatu berhasil. Kita lihat ada orang yang tidak sekolah, contohnya ada beberapa konglomerat di Indonesia yang tidak sekolah tinggi, tamatan SD atau SMP, bisa kaya raya, bisa berhasil. Ada orang yang memang sekolah tinggi, banyak juga orang-orang hebat di Indonesia yang sekolah tinggi lalu akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Tetapi yang merencanakan hidup kita itu Tuhan. Manusia merencanakan aja bisa sukses, apalagi Tuhan. Rencana Tuhan buat kita itu sempurna. Karena itu jangan pernah berpikir negatif sehingga kita bersungut tentang kehidupan kita. Mulai bangkit dan semangat koreksi. Kalau ada hal yang salah, kita perbaiki. Tetapi kita memandang kepada janji Tuhan. Kenapa bersyukur? Tadi berharga di hadapan Tuhan kita ini. Lalu yang kedua, janjinya buat kita. Dan yang ketiga, rencananya yang sempurna. Maju terus untuk selalu setia mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.